Selamat pagi saudara-saudara, senang bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi di hari ini. Semoga damai Tuhan mengiring kehidupan kita sejauh hari ini bahkan sepanjang hidup dan karya kita. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, tolonglah kami mengerti kedalaman firman-Mu, mencernanya dan menjadikannya bagian yang utama dalam kehidupan kami, yang akan menentukan keputusan-keputusan kami dan tindakan kami sehari-hari. Kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 30 Maret 2021. Pohon yang menghasilkan buah atau sekedar pohon hiasan. Saudara-saudara, apa yang paling diharapkan oleh seorang pengusaha kebun anggur? Pastinya yang paling diharapkan adalah buah yang banyak, dan tidak sekedar banyak tetapi buah yang baik. Tidak ada yang lain. Tidak akan ada pengusaha yang menanam anggur hanya sebagai tanaman hias. Pengusaha anggur tidak mengharap tanaman anggurnya berdaun lebat, beranting banyak, dan memiliki bentuk yang indah. Tetapi yang diharapkan adalah buah yang banyak dan buah yang baik. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata berulang kali bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita ini adalah carang-carangnya. Pengusaha kebun anggur yakni Bapa di sorga, dan Dia hanya mencari yang terpenting dari hidup kita, yakni kehidupan yang berbuah banyak dan berbuah baik. Sebagai carang dan menjadi bagian dari tanaman anggur, kita dituntut untuk berbuah. Sayangnya saudara-saudaraku bahwa kita kerap tidak berorientasi pada kekristenan yang menghasilkan buah. Kadang kita lebih suka menghadirkan tanaman anggur yang memiliki bentuk yang indah, layaknya sekedar tanaman hias. Kerajinan kita di gereja bisa membuat orang kagum pada kita. Keaktifan kita dalam pelayanan di gereja juga bisa membuat orang salut kepada kita. Belum lagi bahasa-bahasa rohani yang kita gunakan, yang kita pakai, sangatlah alkitabiah, yang juga bisa membuat orang terbius dengan cara kita. Sungguh, tanaman anggur yang tampak indah, berdaun lebat, dan penampilan yang membanggakan. Sayangnya, tanaman anggur yang indah belum tentu menghasilkan buah. Saudara-saudara, dengan cara hidup kekristenan seperti ini, sia-sia seseorang mengikuti Kristus. Karena Tuhan lebih memperhatikan buah yang kita hasilkan ketimbang penampilan. Karena itu adakah mulut dan sikap kita sehari-hari memuliakan Tuhan dan memberkati sesama? Adakah hidup kita menjadi kesaksian nyata berjalan bersama dengan Kristus? Saudara-saudaraku, Yohanes 15 ayat 2 firman Tuhan bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Juga dalam Matius 7:19 dikatakan bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu saudara-saudara, di masa-masa prapaskah pada saat ini, marilah merenung secara mendalam bahwa bagaimana kehidupan kekristenan kita selama ini. Apakah kita sudah berjuang untuk menghasilkan buah, ataukah sekedar
kekristenan kita layaknya pohon hias. Tuhan menolong kita untuk berbuah banyak dan berbuah yang baik. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kekristenan kami adalah kehidupan yang berorientasi buah, tidak sekedar sebagai pohon hias. Biarlah Tuhan dalam potensi kami maksimalkan supaya bisa menghasilkan buah yang banyak dan buah yang baik. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami terbatas, kami lemah. Namun jika kami mengandalkan Tuhan, jika Roh Kudus bekerja dalam kami, maka kami bisa melakukan hal-hal di dalam kehidupan ini, bahkan hal-hal yang di luar dari yang kami pikirkan. Karena itu tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk betul-betul menjadikan kehidupan kekristenan kami sebagai sebuah kehidupan yang menghasilkan buah yang banyak dan buah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.